Dillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, seperti yang ibu-ibu inginkan tadi, kita membahas tentang bab Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, tadi ayat udah dibacakan oleh saudara kita tentang ayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas, saya akan coba bahas secukup waktu kita saja pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi orang suara oke ya? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang beriman itu mesti percaya kepada kemustahilan. Karena kenapa? Karena kekuasaan Allah kadang-kadang ada kemustahilan yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia. Saya coba tarik sebentar baru kita sampai kepada pembahasan Isra dan Mi'raj. Saya sudah pernah membahas di majelis ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu lahirnya di kota Mekah. Kalau ibu pergi umroh, ibu bisa lihat rumah tempat Rasul dilahirkan di belakang Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ketika Rasulullah dilahirkan, lalu kemudian Rasulullah ini Siti Aminah air susunya nggak ada. Lalu kemudian dia disusukan oleh wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang Taif. Jarak Mekah ke Taif itu kalau naik bis adalah 2,5 jam. Jalan kakilah dia dari kota Taif ke kota Mekah mencari bayi-bayi yang mau dia susui. Akhirnya ketemulah dengan Siti Aminah, minta tolong Siti Aminah untuk menyusui Rasulullah. Dibawa pulang ke Taif 2 tahun. Setelah 2 tahun dibawa ke Taif, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dikembalikan ke kota Mekah kepada Siti Aminah, tapi Halimah masih pengen merawat baginda Nabi. Akhirnya dibawa lagi oleh Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Jadi total, kita ulang sebentar, jadi total Rasulullah hidup dengan Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Setelah 4 tahun pindah kepada ibunya lagi, dikembalikan ke kota Mekah, yaitu dirawat oleh Siti Aminah. Tapi pendek umurnya. Baginda Nabi saat itu berusia 6 tahun meninggal ibunya. Jadi baginda Nabi ini ketika lahir bapaknya nggak ada. Pas lahir air susu ibunya nggak ada. Disusukan pula oleh orang lain selama 4 tahun. Setelah disusukan oleh orang lain, dibesarkan oleh Aminah cuman 2 tahun aja. Bayangkan tuh hidup baginda Nabi. Setelah meninggal ibunya usia 6 tahun, dioper dirawat oleh kakek. Ibu bayangkan anak kecil-kecil hidup, bapak nggak ada. Pas lahir air susu ibu nggak ada. Dibesarkan oleh orang lain sampai usia 4 tahun. Pas kembali kepada ibunya rupanya cuman 2 tahun dengan ibu kandungnya. Setelah 2 tahun dengan ibu kandungnya, dirawat dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Rupanya karena kakek-kakek usia 8 tahun dia meninggal pula kakeknya. Coba bayangkan. Kadang-kadang saya tuh berpikir, kenapa sih Allah itu memberikan kehidupan yang sebegitu pedihnya kepada baginda Nabi ketika waktu kecil?
Kenapa enggak Allah senangkan saja? Padahal kalau Allah senangkan bisa saja, betul? Tapi apa tujuannya? Memberikan pelajaran buat orang yang beriman. Sebagai pelajaran bagi kita. Usia 8 tahun meninggal pula kakeknya. 8 tahun masih kecil. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Rasulullah tinggal dengan paman yang bernama Abu Thalib. Masih kafir pula. Usia 8 tahun. 9, 10, 11, 12 di kota Mekah aja nggak kemana-mana dengan Abu Thalib. Usia 12 tahun mulai dewasa. Mulai diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu 4 negara. Ya, 4 negara. Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah. Jalan kaki 4 negara berjualan. Ibu jualan di mana? Depan rumah. Jual lontong. Jalan kaki 4 negara bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari usia 9 tahun sampai usia 12 tahun. Itu nyata jalan kaki, Bu. Berjualan. Kenapa harus jalan kaki antar negara? Karena nggak ada manusia. Ya, nggak ada orang mau beli, nggak ada orang. Akhirnya dia harus jalan antar negara. Sampai usia 12 tahun. Usia 12 tahun, lalu kemudian Abu Thalib mulai berpikir, ini ponakanku bagus, orangnya bernama Al-Amin, orangnya sangat terpercaya. Tapi kalau kerja dengan saya terus, nanti dia jadi manja. Lebih bagus aku serahkan dia sama orang, biar dia kerja sama orang aja. Akhirnya Abu Thalib memperkenalkan Rasulullah dengan Khadijah, kan gitu kan? Akhirnya di usia 17 tahun bergantilah bosnya Rasulullah. Tadinya berbos kepada Abu Thalib, di usia 17 tahun Rasulullah kemudian mengganti pekerjaannya yang tadi dengan Abu Thalib, akhirnya dengan Khadijah pada umur 17 tahun. Pada umur 17 tahun bekerja dengan Khadijah. Abu Thalib dan Khadijah ini dua-dua orang yang sangat sayang dengan Rasul. Cuman bedanya Abu Thalib ini, pamannya ini meninggal dalam keadaan kafir. Sementara Khadijah meninggal dalam keadaan beriman. Tapi keduanya ini sangat melindungi baginda Nabi. Khadijah itu saudagar paling nomor 1, wanita paling kaya di kota Mekah ketika itu. Ya, pada umur 17 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun dia nikahi Khadijah. Saat itu Khadijah berusia 40 tahun dan sudah pernah nikah 2 kali. Rasul adalah suami yang ketiga daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ketemu Khadijah dari usia 17 tahun, nikah usia 25 tahun, lalu kemudian usia 25 belum diangkat jadi nabi. Usia 25 tahun sampai 4 belum diangkat jadi rasul. Usia 25 tahun sampai 40 tahun berarti ada masa 15 tahun. Saat itulah Khadijah menemani Rasul sebagai nabi. Paham sampai sini? 17 sampai 25 tahun kerja dengan Khadijah. 25 sampai 40 tahun menjadi suaminya Khadijah, tapi belum Rasul, masih nabi. Jadi kalau ditanya PR sekolah SD dulu, usia berapa Rasulullah ditemani oleh Khadijah, berapa lama sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun, ya dong? 25 sampai 40 tahun. Nah, saya mau sampaikan, selama 15 tahun sejak nikah dengan Khadijah sampai usia 40 tahun, ini Rasulullah ini hidupnya aman-aman aja. Kenapa? Karena belum ada kewajiban berdakwah. Masih nabi. Apa beda nabi dengan Rasul? Nabi itu dia punya kewajiban, dia punya kebaikan, tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul dia punya kewajiban, dia punya kitab, dia wajib menyampaikan. Jadi dari usia 25 sampai usia 40 tahun Rasulullah itu masih nabi. Hidupnya aman-aman aja, berdagang kemana-mana. Ya, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu itu menjadi kawan dagangnya Khadijah. Mereka berdagang aman-aman aja. Saking mantapnya dagangannya, saking sopannya Rasulullah, saking amanahnya dia, maka
waktu itu orang non-muslim, orang Yahudi memberi gelar kepada Rasulullah Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu yang beri gelar bukan pamannya tapi orang Yahudi. Saking jujurnya dia dalam berjualan sampai usia 40 tahun. Oke? Di usia 40 tahun Rasulullah itu mulai bingung dia. Ini kawan-kawanku kok mulai nyembah berhala ya. Dia buat lukisan, dia tempel di dinding Ka'bah lalu dia sembah. Dia buat patung, dia masukkan ke dalam Ka'bah lalu dia sembah. Akhirnya Rasulullah mulai risau. Dia tinggalkan dagangannya. Dia berangkat naik ke Gua Hira. Di Gua Hira 3 hari 3 malam. Ingin menjauhi dunia sebentar saja. Karena kawan-kawannya semua dia lihat aneh-aneh. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, kawan-kawan dagangnya udah mulai aneh-aneh. Dia tinggalkan dagangannya, dia pergi ke Gua Hira, dia bertahanus di Gua Hira. Saat itulah muncul wahyu pertama. Sampai sini paham? Jadi kenapa Rasulullah bertahanus ke Gua Hira? Ya, karena dia menengok kawan-kawannya itu sudah menyembah berhala, sudah aneh-aneh. Dia tinggalkan rumahnya. Waktu itu masih sebagai suaminya Khadijah, ya dia naik ke Gua Hira. Gua Hira tinggi. Kalau ibu dari kota Mekah, dari Masjidil Haram mau naik ke Gua Hira, nama gunungnya Jabal Nur. Di atasnya Gua Hira. Ibu naik taksi dari hotel menuju Jabal Nur hanya 7 kilo. Nanti naik ke atas banyak orang naik. Kalau usia masih subuh kayak ibu masih bisa insyaallah. Nah ya, nah, lihat tuh ya, naik cuman 2,5 jam sampai ke Gua Hira, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Saya mau sampaikan sebelum saya masuk kepada Isra dan Mi'raj, supaya paham. Kita nggak langsung bahas Isra dan Mi'raj, kita tarik dulu kehidupan sebelumnya. Lahir 4 tahun dengan Halimatus Sa'diyah, 2 tahun dengan Siti Aminah, gitu kan? 2 tahun dengan Abdul Muthalib, gitu kan? Saya cepat betul? Enggak kan? Lalu 4 tahun dengan pamannya nggak ngapa-ngapain. Dari usia 9 tahun sampai 12 tahun kerja dengan dari usia 12 tahun sampai 17 tahun kerja dengan paman, usia 17 tahun kerja dengan Khadijah, usia 25 tahun nikah dengan Khadijah, usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Paham? Nah, jadi kita ngerti nih. Nah, sejak diangkat jadi Rasulullah, saat itulah Rasulullah mulai ada masalah. Karena dia berdakwah. Semua didakwahinya. Terkejutlah si Abu-Abu tadi. Ini kawan dagangku kok aneh ya. Iqra bis. Jadi ketika turun dia dari Gua Hira, dia naik langsung ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah pulang ke rumah dia mendemam. Mendemamlah baginda Nabi. Apa kata Khadijah? Kayaknya engkau udah diangkat menjadi Rasul. Rasulullah naik ke Bukit Safa, Bukit Marwah. Lalu dia berceramah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terkejutlah si Abu Lahab, Abu-Abu. Apalah kawanku ini? Hilang 3 hari 3 malam. Turun-turun jadi tukang sihir dia. Turun-turun jadi tukang nujum dia. Apa nih bahasanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sejak saat itulah dia punya musuh. Jadi Rasulullah itu dimusuhi enggak dari lahir. Mesti ngerti kita sejarah. Rasulullah itu miskin enggak dari lahir. Ketika dia dari usia 25 sampai 40 dagang kaya raya. Usia 40 kaya raya. Paham sampai sini? Mas kawinnya aja kepada Khadijah ratusan ekor unta. Jadi sampai di usia 40 ini mulailah semacam ada kisah. Rasulullah dihina, ingin dibunuh. Kenapa Rasulullah dihina? Filosofinya apa? Karena begini, orang itu banyak sayang kepada baginda Nabi. Sementara Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu-Abu itu tokoh masyarakat, orang kaya, orang terkenal. Kehadiran Rasulullah yang cukup viral, itulah bahasanya. Kehadiran Rasulullah yang cukup dikagumi membuat dia iri, membuat dia dengki. Orang banyak percaya dengan kenabian, kerasulan Rasulullah SAW. Dia nggak terima
sementara dia dermawan, sementara dia dikatakan orang yang rajin sedekah, rajin sedekah. Itu orang kaya itu. Abu Lahab, Abu Sufyan, yaitu orang kaya. Kedatangan Nabi membuat dia tak suka, membuat dia hasad, membuat dia dengki, karena kepercayaan beralih yang tadinya kepada abu-abu langsung kepada baginda Nabi. Akhirnya beliau dihina, difitnah. Tapi dihina difitnah ini urusan kecil saja, ya, masalah kecil saja bagi baginda Nabi. Kemudian yang kedua, karena nggak bisa dihina dan difitnah, Rasulullah itu kalau dihina difitnah dia santai aja, Bu, cool kali orangnya, santai aja, nggak kayak kita baru difitnah sedikit menceringik-ceringik. Rasulullah biasa saja dia, ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah ingin dibunuh, bahkan saat itu yang ingin membunuh adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk ke dalam agama Islam, tapi akhirnya nggak jadi karena dia pun masuk Islam. Yang ketiga adalah pertama dihina, yang kedua dibunuh, yang ketiga dimiskinkan. Yang ketiga adalah dinego dulu. Dipanggil Rasulullah baik-baik, kesinilah ya Rasulullah. Ada apa abu-abu? Ginilah Muhammad, kau nggak usah dakwah lagi. Yang udah masuk Islam, udahlah masuk Islam. Yang belum masuk Islam, jangan kau suruh-suruh juga lagi. Kita damai aja lah, kita kan berkawan di kota Mekah nih. Kayak gimana cara berkawannya, kata baginda Nabi, gini aja lah. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Rasulullah nggak mau, dinaikkan negonya. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Rasulullah sempat ragu, mantap juga nih, aku cuma sembah sekali, dia sembahnya setahun. Akhirnya turun wahyu karena Rasulullah ragu. Apa bunyi wahyunya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum a'biduna ma wala ana a'biduna ma lakum dinukum. Nggak bisa, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dihina nggak bisa, dibunuh nggak bisa, dinego nggak bisa, dipakai cara terakhir yang keempat, yaitu ingin di boykot, dimiskinkan. Jadi kan Rasulullah tadi pedagang, jadi orang Yahudi nggak boleh kasih makan orang Islam, beli makan di dagangan orang Islam. Orang Islam nggak boleh beri bahan makanan ke orang Yahudi. Diboykot. Boykot itu lama. Berapa lama? 3 tahun. Bayangkan Khadijah tadi punya banyak modal usaha, punya banyak barang dagangan, tidak ada orang mau beli. Orang Yahudi kan rame. Lama-lama bangkrut dong. Betul? Saat itulah Rasulullah miskin. Nah, jadi Rasulullah itu dimiskinkan. Bukan hidupnya miskin, tapi dimiskinkan karena boykot. Banyak dagangannya, tapi orang Yahudi yang tadi mau transaksi, tidak mau lagi transaksi. Akhirnya dimiskinkanlah. 3 tahun terjadi boykot. Banyak kaum muslimin mati kelaparan. 3 orang kaum muslimin mati kelaparan. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang minum tulang belulang unta yang udah busuk. Ada yang makan kayu-kayu kering, kehausan, kelaparan, boykot 3 tahun. Ibu nggak usah boykot 3 tahun. Ibu punya jualan, tutup 3 bulan aja udah bangkrut. Gak usah 3 tahun nggak ada yang belanja. Gak usah 3 tahun, Bu. 3 bulan aja lah. Ibu punya kedai apa, Bu? Kedai sembako. Nggak ada orang beli, 3 bulan aja udah tutup itu. Ini bertahan Khadijah 3 tahun. Memang saking banyaknya hartanya. Diboykot. Gak ada orang mau beli dagangan dia. Ini menjadi akhir kisah dari Sayyidatina Khadijah. Khadijah akhirnya meninggal dalam keadaan miskin. Bayangkan wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah matinya dalam keadaan susah. Makanya Khadijah ini luar biasa nih, istri pertama baginda Nabi. Nikah sekaya-kayanya, meninggal semiskin-miskinnya. Karena dimiskinkan dan hartanya dipakai di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada lagu-lagu bilang Aisyah, romantisnya cintamu dengan
Nabi. Rasul dengan Khadijah taklah sempat berromantis karena mereka masa berjuang. Kalau dengan Aisyah ya sempat, karena Aisyah itu sudah Rasulullah udah sukses, udah di kota Madinah. Ya, bapaknya aja orang hebat, Abu Bakar. Tapi Khadijah betul-betul pengorbanan luar biasa. Maka kalau mau kita baca catatan sejarah, punya banyak versi. Tetapi sepertinya istri yang paling punya dentuman, yang paling dicintai, yang pengorbanannya luar biasa, Khadijah. Bayangkan kaya meninggal semiskin-miskinnya. Sampai akhirnya Rasulullah bilang jangan tinggalkan. Bayangkan Bu, Rasulullah itu Bu, ditinggal Khadijah itu Bu, bukan ditinggal Khadijahnya Bu. Ditinggal sosok yang saling menguatkan, ditinggal wanita yang selalu kuat. Bahkan Rasulullah itu aman di kota Mekah karena Khadijah. Karena Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal itu segan kepada Khadijah. Ini penting ini, segan. Hai, ibarat kita itu gini loh. Kalau kita ibarat kita tuh gini loh Bu. Kau apain lah Tuhan, si fulan itu jangan, takut aku sama istrinya, gitu lebih kurang. Jadi ketika Khadijah meninggal dunia, ini kehilangan sosoknya pelindung, sosoknya yang hartawan, sosoknya yang memotivasi baginda Nabi. Saking luar biasanya ketika meninggal dia bilang kepada baginda Nabi, ya suamiku, andaikan aku mati nanti, kau kesulitan mencari senjata, gali tubuhku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku, ambil jantung, darah dan ginjalku, supaya engkau bisa jadikan alat untuk berperang. Bayangkan, itulah Khadijah. Kehilangan, sedih Rasulullah. Kenapa sedih? Bayangkan dari usia 17 tahun menjadi bosnya, 25 tahun menikah dan menemani menjadi nabi sampai usia 40 tahun. Di atas usia 40 tahun, berjuang bersama Khadijah, meninggal. Coba gimana rasanya? Sementara bapaknya udah nggak ada, maknya juga udah nggak ada, kakeknya sudah meninggal Khadijah. Rasulullah mulai ini karena Khadijah meninggal, orang-orang Yahudi tadi mulai berani. Gak lama setelah itu Bu, Abu Thalib meninggal dunia Bu, mulai berani. Tadinya orang segan dengan Abu Thalib. Jangan coba-coba apain Rasulullah. Itu ponakanku, kata Abu Thalib. Kalian memang kafir, aku juga kafir. Tapi jangan macam-macam sama ponakanku ini. Meninggal pula Bu Abu Thalib. Bayangkan, makin bebaslah orang Yahudi untuk menyerang Rasulullah SAW. Pertahanannya sudah runtuh. Ibaratnya seperti itulah. Karena sudah ingin dibunuh, akhirnya ingin dibunuh lagi Bu. Ingin dibunuh lagi. Rasulullah sempat hijrah kemana-mana. Salah satunya hijrah ke kota Taif. Nanti Ibu pergi umrah, coba pergi ke Taif. Di Taif itu dikira bakal diamankan, tapi rupanya lebih jahat lagi pula. Rasulullah nyampe di Taif lagi sujud, dilempar pakai tai unta kepalanya. Dia makan kurma, lalu kemudian ada orang Taif masukkan kotoran unta. Pas Rasulullah lihat udah bercampur, dilempar pakai batu sampai berdarah pelipisnya di Taif. Riwayat mengatakan bahwa di Taif Rasulullah cuma tahan 7 hari. Balik lagi ke kota Mekah, sedih, bayangkan 7 hari. Saking ngerinya orang Taif itu, sampai Jibril pun marah. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, irfa yadak, kau angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah akan hancurkan bukit Taif ini. Taif itu kan bukit. Nanti aku akan hancurkan. Tapi Rasulullah tidak mau berdoa. Rasulullah tetap doakan yang baik-baik. Apa kata baginda Nabi? Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlah minat thamarat. Jangan kau ikut apa kata Jibril, ya Allah, ini orang Taif bukan orang jahat, tapi mereka belum paham. Andaikan mereka paham, andaikan mereka ngerti, mereka akan taat kepada Engkau ya Allah. Hanya karena mereka nggak paham, makanya mereka jahat. Coba bayangkan. Coba kalau kita kayak gitu dengan orang-orang yang zalim sama kita, orang-orang jahat sama kita. Pahamilah, mereka bukan jahat, mereka cuma nggak kenal sama kita. Kalau mereka kenal, mereka sayang sama kita. Gitu. Balik lagi ke kota Mekah, nggak diterima di Taif. Bayangkan itu. Sendiri
lahirnya udah kayak apa, besarnya kayak gimana. Pernah kaya, pernah dari usia 25 sampai 40 saudagar kaya. Tapi kan dimiskinkan setelah itu. Paham maksud saya ini? Akhirnya Rasulullah SAW dapatlah perintah Isra dan Mi'raj. Jadi kita tarik dari awal, nggak apa-apa agak panjang sedikit kan? Karena kalau kita langsung bahas Isra Mi'raj pusing. Kok bisa Isra dan Mi'rajnya? Disenangkan oleh Allah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra dari kota Mekah ke Palestina. Kota Mekah ke Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa. Mekah itu Isra dari Mekah ke Palestina itu 1200-an kilo. Nah, dari Palestina nanti ke Sidratul Muntaha itulah adalah Mi'raj. Ketika Rasulullah tidur iktikaf di depan Ka'bah, lalu kemudian malaikat Jibril membawa perintah kepada baginda Nabi akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nyata dalam hadis sahih, dadanya dibedah, dibersihkan menggunakan air Zam-Zam. Maka nanti kalau ibu pergi umrah minum Zam-Zam, bayangkan ini adalah air yang pernah menyirami dada baginda Nabi. Lalu kemudian setelah itu Jibril mengambil buraq. Buraq ini dalam hadis sahih dijelaskan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada unta. Ibu tahu keledai, kalau mau ukurannya kita ada punya kambing, di atas kambing ada punya keledai, di atas keledai adalah buraq, di atasnya lagi adalah unta. Buraq dikisahkan adalah hewan berbadan cahaya, tapi kita tidak boleh mengimajinasinya. Kecepatan cahaya itu 200.000 km per detik. 200.000 kilometer. Ibu pernah punya senter? Coba ibu senter itu ibu hidupkan, cus, langsung terbang dia. Kecepatan cahaya. Dan saat itu Rasulullah SAW dalam buku Terpesona di Sidratul Muntaha dijelaskan dikonversi badannya menjadi badan cahaya. Wajar nggak akhirnya cepat? Wajar ya. Nah, Rasulullah dari Mekah ke Aqsa. Ibu nanti kalau pergi ke Aqsa, ibu akan lihat bukti sejarah bahwa Rasulullah benar-benar pergi ke Masjidil Aqsa. Apa buktinya? Nanti di Masjidil Aqsa, di luar sebelah kirinya, ibu akan lihat tempat parkir buraq. Ada di Aqsa, Bu. Pergilah nanti, semoga Allah mudahkan ya. Nah, jadi tempat parkir buraq di sebelahnya Masjid Aqsa. Nah, jadi kalau kita lihat ini apa? Ini tempat parkir buraq. Nah, kemudian bukti sejarah yang lain, saya cuma bisa menceritakan apa yang saya lihat. Semoga bisa terbayangkan bagi yang belum berangkat. Kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat peristiwa Isra? Yaitu ketika landing di Masjid Aqsa, Rasulullah SAW memimpin sholat para nabi, ya kan? Memimpin sholat para nabi-nabi dipimpin oleh Rasulullah sholatnya. Nah, kemudian di Masjidil Aqsa itu Rasulullah memimpin para nabi. Kalau ibu masuk ke Masjid Aqsa, di atasnya ada kubah, di bawahnya ada goa. Masuk aja ke masjid kayak gini nih, masuk ke masjid gitu ya. Coba lihat di bawahnya, di tengah masjid, di atasnya ada kubah, di bawahnya ada goa. Goanya kita bisa masuk ke bawah, dan di atasnya ada batu menggantung macam ini, macam hijab. Jadi di tengah masjid, masuk masjid, ada batu menggantung, di bawahnya ada goa, di bawah kubah. Apa kisahnya? Kisahnya adalah kita bisa masuk ke dalam goa itu. Goa bawah tanah itu, di bawah Masjidil Aqsa. Apa kisahnya? Suatu ketika dikisahkan ketika baginda Nabi ingin melakukan perjalanan Mi'raj ke langit, itu batu dari bumi pengen ikut. Pengen ikut sehingga terangkatlah batu itu, tapi tak diizinkan oleh Allah menggantung dia. Jadi di bawahnya goa, di atasnya ada batu menggantung, bisa kita lihat. Dia menggantung tapi tidak di awang-awang kayak huruf C. Ke daratan, ke lantai masjid. Nanti di samping kiri ada batu wangi. Ada batu wangi. Kita masukkan tangan kita, kita cium wangi. Saya sering coba iseng cium, itu wangi. Dipercaya batu itu adalah ada kejatuhan jenggot baginda Nabi. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, jatuh jenggotnya di batu itu wangi sampai sekarang, dan memang wangi. Itu bukti sejarahnya. Dan kalau kita masuk ke
ke dalam masjid itu, di bawahnya ada goa, kita masuk bisa sholat di dalam. Di situ ada mihrab, tempat-tempat duduk para nabi. Mihrab Nabi Ibrahim pernah mampir ke Aqsa dan seterusnya, ya. Jadi ini buktinya bahwa sejarahnya ada. Nah, masjidnya dibangun belakangan, dipas-pasin kubahnya di bawah goa itu, gitu maksudnya. Paham ya maksudnya? Nah, bayangkan. Nah, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, nyampailah ke Sidratul Muntaha, ternyata ada hadiah perintah sholat. Di langit ke-6 ada Nabi Musa. Nabi Musa ini perjuangannya di Mesir. Nabi Muhammad perjuangannya di Mekah, gitu ya. Ketika itu perintah sholat 50 kali sehari semalam. Bukan 50 rakaat, 50 kali. Apa kata Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, berapa umatmu sholat? 50 kali. Apa kata Nabi Musa? Enggak bakal sanggup, umatku aja enggak sanggup. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada Allah, kepada Rasulullah untuk bertemu lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu 5 kali sehari semalam. Ketemu lagi Nabi Musa. Jangan ya Muhammad, umatmu enggak bakal sanggup walaupun cuma 5 kali. Apa kata Rasulullah? Tidak sanggup saya meminta tawar lagi kepada Allah. Dari 50 kali udah 5 kali. Apa kata Nabi Musa? Nggak bakal sanggup. Ternyata betul. 5 aja banyak yang tak sanggup. Maka cobalah kita bayangkan kalau kita ini jadi umat Nabi Musa. Sholat 50 kali sehari semalam. Sementara sehari semalam cuma 24 jam. Bayangkan kalau sholatnya 50 kali, berarti setiap setengah jam sholat. Ada umatnya, umat Nabi Musa, setiap setengah jam sholat. Setiap setengah jam sholat. Beruntung jadi umat Nabi Muhammad sholat cuma 5 kali. Itu pun gak bisa sholat tegak duduk, gak bisa duduk baring, gak bisa baring gerakkan jempol. Jauh jamak, lupa rokaat, bisa sujud sahwi. Nggak ada air, bisa tayamum. Di mobil, sholat di mobil. Nggak tahu arah kiblat, di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Di pesawat, sholat di pesawat. Sholat dalam keadaan duduk. Ada anak, gendong anak sambil sholat. Banyak kali kemudahannya. Sudahlah 5, kemudahannya pun banyak. Coba bayangkan umat Nabi Daud. Umat Nabi Daud tuh puasanya sehari puasa, sehari tidak, seumur hidup. Coba bayangkan. Bayangkan. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah kita, umat Nabi Muhammad, puasa cuma 30 hari. Dalam 365 hari. 30 hari ini kalau nggak sanggup karena sakit, boleh diganti di hari lain. Nggak sanggup juga, boleh bayar fidyah. Yang repotnya itu, dalam 30 hari, kita nggak puasa 7 hari karena haid, ada waktu mengganti 335 hari. Iya dong? Nggak juga diganti. Nah, bayangkan. 7 hari waktu menggantinya 335 hari. Lalu kita nggak ganti juga. Terus kita bilang hidup ini susah. Allah nggak sayang sama saya. Hidup ini nggak enak. Hidup ini susah. Gimana nggak susah? Orang hak Allah aja nggak kita ganti coba. Yang lalu biarlah berlalu. Ini wajahnya agak lain semua nampaknya. Yang lalu biarlah berlalu. Kedepanlah gantilah puasa di tahun itu gitu loh. Kan cuma 7 hari, ya 8 hari gitu kan ya. Nah seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi sungguh saya katakan, umat Nabi Muhammad adalah syariat paling sedikit. Sholat fardu cuma 5 kali. Puasa cuma 30 hari. Zakat cuma 2,5%. Dalam 10 juta cuma 250.000. Dalam 100 juta cuma 2.500.000. Dan kalau kaya aja zakat. Kalau miskin gak usah pikir zakat. Ringan gak tuh? Ringan. Haji kalau mampu aja. Kalau gak mampu gak usah haji udah. Gak usah pusing-pusing. Paling ringan umat Nabi Muhammad. Tapi sayangnya umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak masuk neraka pada akhirnya. Sholat cuma 5 kali. Kul terus tiap malam.
Tapi oke lah kul aja. Kalau kul berarti kan 5 menit. 5 kali sholat berarti kan 25 menit. Waktu Allah kasih 24 jam. Allah minta sholat cuma 25 menit. Itu pun pikiran kemana-mana. Ingat jemuran lah lagi hujan. Iya kan? Coba ibu kira-kira suaminya pulang ke rumah minta temanin makan siang. Suaminya kerja 8 jam sehari. Lalu suaminya minta temanin makan siang 1 jam. Pas nemenin suami makan siang, pikiran ibu kemana-mana. Ya arisanku keluar. Suaminya lagi nemenin makan siang, pikiran ibu kemana-mana. Suaminya kesal. Sama dengan Allah. Maka udahlah sholat cuma 5 menit, pikiran kemana-mana. Ya, semoga kita lebih khusyuk lagi dalam ibadah. Jadi cuma 5 kali sholat. Nah itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi umat Nabi Muhammad ini sangat sekali banyak kemudahan. Nah, apalagi sih kewajiban kita? Kayaknya nggak ada. Itu saja ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, kurban kalau mampu, kalau nggak usah pusing. Enak nggak tuh? Coba kalau katanya kurban aja, mampu atau enggak tetap kurban, nah repot kita. Haji aja, kalau nggak mampu tetap haji, repot. Tapi agama Islam ini al-Islam muyassir, Islam ini mudah. Makanya kalau kita paham betul-betul lakukan yang wajib-wajib tadi, kemudian perbaiki urusan kita dengan manusia, sebenarnya simple udah. Ya, hidup kita udah simple banget. Nah, inilah yang dimaksud dalam perjalanan Isra dan Mi'raj sebagai tanda bahwa perintah sholat itu udah ada dan begitu payahnya Rasulullah untuk menggapainya. Nah, pertanyaannya adalah kita percaya nggak sih dengan Isra Mi'raj ini? Isra Mi'raj ini ada dalam Al-Quran, sudah dalilnya qat'i dalalah, qat'i subut. Sah secara dalil, sah secara makna. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita percaya. Kenapa harus? Karena dia soal iman. Kenapa harus? Karena jelas dia dalilnya. Walaupun gak masuk akal, tapi kita terima sebagai salah satu perintah. Makanya saya ingatkan ibu-ibu sebelum saya tutup nih, saya ingatkan kita semuanya, anak itu disuruh sholat, mau atau tidak nanti urusan dia dengan Allah. Suami itu disuruh sholat, mau atau enggaknya urusan dia dengan Allah. Jangan lagi pakai kata-kata kayak gini, gak penting sholat, yang penting orangnya baik, daripada baik tapi gak sholat, gak ada urusan. Lebih baik sholat walaupun ibu masih jahat. Iya kan? Sekarang kan banyak tuh kata-kata motivasi bahwa iman itu adalah soal akhlak katanya. Orang sholat tapi masih suka ngomongin orang, lebih baik tidak sholat katanya tapi baik. Tidak, lebih baik sholat walaupun masih jahat. Itu loh. Karena kebaikan itu berproses untuk menjadi baik. Masa ada orang jahat yang mendadak baik? Susah. Dia udah jahat 40 tahun pengen baik, itu butuh waktu dong. Yang penting dia sholat dulu. Dengan sholatnya semoga dia bisa terhindar dari kemaksiatan. Nah, dia sholat ustazah tapi masih suka ngomongin orang, sholatnya tetap wajib. Karena sholat itu wajib, baik bagi orang yang beriman maupun belum beriman. Jadi dipelajari, kita udah banyak belajar tentang sholat ini. Apa saja yang gak boleh dalam sholat, apa saja yang dibolehkan dalam sholat, semua kita udah belajar. Tinggal kita praktekkan dan kita amalkan. Tujuannya mewujudkan kecintaan kita kepada baginda Nabi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dalam dan luar tema? Ya silakan Bu. Tadi Ustazah bilang berhaji itu adalah orang yang mampu. Batas waktu berhaji itu gimana Ustazah? Batas kemampuan. Kalau dia punya uang lebih untuk dia haji, dia bisa menabung untuk haji. Kalau dia nggak bisa menabung, dia berhutang untuk haji, nggak usah. Berarti nggak mampu. Itu batasnya. Paham ya? Contoh, ada seorang suami nggak mau nafkahi istrinya karena nabung untuk haji, itu nggak mampu jadinya, nggak mampu namanya. Nafkahi istri dulu,
selebihnya ada tabungan untuk haji. Kalau nggak mau haji, belum bisa haji, umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 1 kali haji. Umum aja, misalnya di luar sebagai untuk bertanya umur berapa tuh ketika mereka Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk riwayatnya dalam hal itu beda-beda. Ada yang bilang 55, ada yang bilang 58. Tapi kalau umur Khadijah meninggal itu real adalah 65 tahun. Saat itu Rasulullah berusia 50 tahun. 3 tahun setelah itu berarti Rasul usia 53 tahun. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Terima kasih. Ustazah, maaf sebelumnya Ustazah. Mungkin pertanyaan ini nggak perlu Ustazah, tapi rasanya ada mungkin. Tidak apa-apa Bu. Nah, ada pernah saya mendengar di Ka'bah itu kan ada pancuran emas Ustazah. Ya. Ada sebagian yang mengatakan dari atas pancuran emas itulah ketika Nabi Muhammad Isra. Apakah betul atau hanya sekedar rumor atau adakah memang hadisnya yang mengatakan? Baik. Ustazah, di Ka'bah itu kan di dekat Hijr Ismail adalah tempat di mana mustajab doa kan? Ini adalah Ka'bah, ini ada pancuran emas, kemudian ini ada Hijr Ismail. Ya kan? Pertanyaannya tadi ada yang mengatakan bahwa disitulah Rasulullah start untuk melakukan perjalanan Isra. Nah, perjalanan Isra itu riwayatnya nggak terlalu kuat menjelaskannya. Ada yang menyatakan startnya dari depan Multazam. Ada yang menyatakan startnya dari Hijr Ismail. Ada yang mengatakan startnya di sekitaran Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau terkait dengan termasuk kondisi Aqsa yang tadi saya sebutkan, bahwa rambut Rasulullah itu jenggotnya jatuh, batu itu menggantung, itu pun tidak ada dalil dalam Al-Quran. Cuman itu sangat dipercaya oleh umat Islam, terutama sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Dipercaya seperti itu. Oke? Sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina pakai buruk. Ya. Apakah buruk itu diparkir dengan Ustazah tadi? Ya, tempat dia berhenti. Ikut, kan transit dulu, sholat dulu Rasulullah di Masjidil Aqsa. Dari Mekah, pakai buruk ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Rasulullah memimpin sholat, buruknya parkir. Begitu kira-kira. Rasulullah memimpin sholat para nabi. Pertanyaannya sholat apa? Macam-macam. Ada yang mengatakan sholatnya Nabi Daud. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa semua para nabi Rasulullah menjadi imamnya. Iya, betul, benar, betul. Oke, ada lagi? Paham ya? Semoga bermanfaat ya. Makanya Aqsa itu adalah tempat banyak sekali momentum, tempat transit Isra dan Mi'raj. Bahkan Aqsa itu kiblat pertamanya orang Islam. Iya kan? Rasul pernah memimpin sholat para nabi di Masjidil Aqsa. Makanya Aqsa itu kita perjuangkan. Cuma kan sekarang macam berantuk dengan Israel karena di sekitaran Aqsa ada juga tembok ratapan. Sekitaran Aqsa ada juga gereja salib. Makanya berkeribut-ribut. Padahal itu adalah sesuatu yang harusnya masing-masing saja, begitu kan ya? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna